sejahtera Allah yang melampaui segala hati, akal, dan pikiran, memelihara kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Kristus Yesus, bersama dengan adik-adik kami remaja dan juga anak-anak kami sekolah minggu generasi penerus, sejenak kita akan dilawat oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri yang akan memberikan kepada kita petunjuk bagaimana kita menjalani hari-hari kehidupan. Namun seperti biasanya, kebiasaan orang timur, kita menyapa. Pada saat ini kita bersuka cita, semua jemaat-jemaat AKBP Sanggau. Demikian juga kami sangat gembira atas kehadiran daripada jemaat-jemaat daripada kecamatan-kecamatan atau pagaran. Demikian juga tamu-tamu atau undangan baik dari Pontianak, dari Sintang, atau dari mana saja yang pada saat ini sebagai persekutuan satu dalam Tuhan. Kita sapa dulu Ibu Wakil Bupati kita bersama dengan jajarannya yang bisa hadir dengan samaan Horas 1, 2, 3 ya. Terima kasih. Itulah sebagai sambutan sukacita di mana kita satu di dalam Tuhan, dan saat ini bersama dengan kita pimpinan kita yang ada di kabupaten ini, yaitu Ibu Wakil Bupati kita, dan bersama dengan jajaran-jajarannya hadir di dalam ibadah ini, dan kita sama-sama akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang diambil daripada kitab Nabi pertama, yaitu kitab Yesaya pada pasal yang ke-61. Kita akan membacanya, atau saya akan membacakan untuk kita, yaitu dari ayat yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-9. Demikian kebenaran sabda Kristus. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabu, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran tanaman Tuhan. Untuk memperlihatkan keagungannya, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang yang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu.
ayat yang terakhir, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita saat ini. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghayatinya. Hari ini Bapak Ibu kekasih, kita sudah memasuki Minggu Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Beberapa minggu ke depan kita akan mendengarkan bagaimana Allah Tritunggal yang Esa, yang adalah satu dan tidak terpisah, akan kita lihat peran masing-masing, mulai daripada bagaimana ia menciptakan dan memelihara, menyelamatkan, dan juga membawa kita bukan hanya keselamatan dalam dunia, tetapi sampai kepada menuntun kita ke tempat di mana Yesus sudah naik ke surga. Pada minggu yang lalu kita sudah memestakan, yaitu peringatan akan curahnya Roh Kudus. Dengan Roh Kudus itulah kita dipersekutukan, walaupun kita berbeda-beda, kita bisa bersama dan bersekutu sama-sama saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tidak bisa dibedakan, baik secara ekonomi, baik secara pendidikan, baik secara suku dan latar belakang, tetapi kita satu di hadapan Tuhan. Dan ini yang membuat kita bersuka cita, dan harapan kita pun kita nanti semua sama-sama ada di hadapan Bapa. Kita bertemu dengan sebuah wilayah yang mereka tinggalkan dengan bui, yang sudah rata rumah dinas yang itu tidak mereka tidak menempatkan diri di mana untuk beristirahat. Coba mengingat-ingat mereka yang ada ke anggur dan untuk menjadi diambil untuk kehidupan mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka peroleh dari sana. Lalu apa yang terjadi? Disinilah firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Artinya bahwa memang kehidupan ini penuh dengan tantangan dan rintangan, tetapi sekaligus di sana ada sebuah kesempatan. Dalam firman Tuhan ini kita melihat beberapa tantangan dan rintangan, tetapi kita disadarkan bahwa kita tidak sendiri menghadapi tantangan dan rintangan itu. Dan kitab ini, yaitu kitab Yesaya ini, suatu ketika sudah dibuka di bait Allah, lalu Tuhan Yesus membacakan ayat ini. Setelah selesai dibacanya, Yesus berkata, pada hari ini genaplah yang tertulis ini. Artinya apa? Bahwa firman Tuhan ini pada zaman daripada orang-orang Israel adalah sebuah firman yang memberikan mereka kekuatan. Dan mereka menanti akan adanya orang-orang atau pribadi yang diurapi oleh Tuhan, yang oleh Roh Tuhan, dia memiliki sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia yang biasa. Itulah harapan mereka. Namun sekaligus juga Yesaya menyampaikan di sini bahwa mereka yang sudah diberikan keselamatan itu memasuki sebuah daerah yang baru tanpa penjajahan. Tetapi kalau tidak berbuat, kalau tidak berjuang, mereka juga akan mati kelaparan. Itu sebabnya dikatakan di sini supaya mereka membangun reruntuhan. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu dan kekasih, kita tidak cukup menerima Roh Tuhan lalu kita hanya berdoa tanpa berbuat. Harusnya bagaimana? Ora et labora. Kita tidak boleh lepas daripada doa dan bekerja. Dan kita tidak boleh hanya melipat tangan dan berdoa tanpa ada aplikasinya dalam kehidupan. Tidak boleh seorang bapak mendoakan anaknya supaya anaknya maju, supaya anaknya pintar, tanpa berjuang dia menyekolahkan anaknya. Nih. Tapi bagaimana usaha-usaha yang kita lakukan lalu kita awali dengan doa. Nah, ini yang luar biasa. Disinilah berkat Tuhan itu yang semakin nyata. Pada saat ini disampaikan bahwa Roh Tuhan Allah dikatakan pada kitab Lukas, genaplah nas ini. Berarti bahwa Roh Tuhan Allah yang ada pada Yesus Kristus, dan kita sudah sama-sama mendengar dan membacanya dalam Alkitab. Bagaimana Yesus yang dipenuhi oleh Roh Allah ini. Dikatakan bahwa dia merawat orang yang remuk hati,
kemudian membawa kebebasan kepada orang tertawan, kemudian memberitakan tahun rahmat Tuhan, kemudian dia menghibur orang yang berkabung, perhiasan ganti abu, kemudian minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Hal-hal ini semua sudah terjadi dilakukan oleh Yesus Kristus. Betapa patah semangat dan juga hampir putus asa Maria dan Marta melihat saudara laki-lakinya satu-satunya yang telah meninggal. Dan mereka berkata, sekiranya engkau guru ada di sini, sekiranya engkau Tuhan ada bersama kami di sini, dia tidak akan pergi. Tapi Yesus berkata, dia tidak mati, tetapi dia hidup. Akhirnya mereka yang berkabung, yang sudah menangis, yang tidak lagi menatap dunia ini sebagai yang harus diteruskan dijalani, tetapi dengan kehadiran Yesus dan berkata, Lazarus keluarlah. Maka orang yang berkabung dibuatnya menjadi terhibur. Orang yang putus asa dibuatnya menjadi ada harapan kembali dan ada sukacita. Dan dikatakan di sini adalah membebaskan orang-orang tawanan. Bagaimana perempuan Samaria yang tertawan dalam sebuah dosanya. Kemudian dia terpasung lagi dengan hukum-hukum yang ada, bahkan dengan orang-orang yang tampil menjadi hakim di antara kehidupannya. Dan mereka berkata, Rabi, menurut hukum Musa, perempuan seperti ini yang kelihatan atau kepergok dengan suami orang, dia harus dirajam dengan batu. Bagaimana pendapatmu? Yesus tidak berkata, bukan begitu hukum Musa. Atau Yesus tidak berkata, iya benar itu hukum Musa. Tetapi Yesus diam. Kedua kali Yesus disapa kembali, guru yang baik. Menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dilempar dengan batu. Yesus duduk dan dia menulis di tanah. Dan sampai ketiga kali didesak, hukum Musa mengatakan perempuan seperti ini harus dihukum dengan lemparan batu. Bagaimana pendapatmu, guru? Lalu kemudian Yesus bangkit dan dia berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Tidak dia. Siapa yang melakukan? Perempuan yang sudah termasuk yang akan mengalami hukuman yang luar biasa dan akan permalukan dan akan dibinasakan, diselesaikan hidupnya, tetapi di hadapan Yesus masih punya kesempatan untuk pertobatan dan menerima rahmat Tuhan. Itulah kehadiran Yesus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan masih banyak lagi jika kita menelisik dalam firman Tuhan apa peran Yesus dalam kehidupan, termasuk kepada kehidupan saya pribadi dan Bapak Ibu yang kekasih dan adik-adik sekalian, pemuda-pemudi, remaja, Naposo, jemaat HKBP Sangkau ini, dan juga dari Bagaran-Bagaran, dan juga tamu-tamu dari undangan, dan juga Ibu Wakil Bupati kami, dan semuanya perangkat-perangkat yang ada di sini. Ada rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena rahmat Tuhan, saya masih bisa ada di sini berdiri. Mengapa saya katakan demikian? Kalau saya mengingat beberapa tahun yang lalu di tengah-tengah ancaman bom Samarinda, anak yang meninggal, tetapi saya dalam api. Tidak akan mungkin saya hidup di sini. Tidak akan mungkin saya sampai di sini, tetapi walaupun di dalam api 10 menit, tetapi tidak satu pun rambut di wajah saya terbakar waktu bom Samarinda. Demikian juga kita satu persatu, kita punya masa yang lalu, bisa barangkali masa yang gelap, masa yang kelam, tetapi rahmat Tuhan